Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka bab 6, yaitu Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Nah, sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagian 1. Ekologi. Ekologi itu apa sih? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ekologi itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang artinya ilmu. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi yang pertama yaitu terdiri dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, di sini ada nih gambarnya, yaitu manusia sendiri, ada koala, ada monyet, ada gajah, dan ada seekor burung. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah beberapa populasi yang hidup di suatu tempat. Yang keempat, ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana di sini ada beberapa makhluk hidup yang saling bertergantungan. Ada seekor beruang yang sedang mencari makan, yaitu mencari ikan untuk dimakan, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Selanjutnya, ada bioma dan biosfer. Bioma itu adalah ekosistem yang berada di wilayah lingkungan yang lebih luas serta memiliki iklim dan kondisi serta jenis tumbuhan yang khas. Sedangkan biosfer itu adalah lapisan bumi yang terdapat kehidupannya. Selanjutnya, ada komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri dari dua. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen yang tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem, yang terdiri atas udara, air, tanah, dan mineral, serta cahaya, pH, suhu, dan kelembaban. Selanjutnya kita bahas tentang komponen biotik atau komponen hidup. Komponen biotik itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada produsen, lalu ada konsumen, dan yang ketiga ada decomposer. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tanaman. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, seperti manusia, hewan. Yang ketiga, decomposer, atau organisme pemakan sisa-sisa makhluk hidup, seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya, berdasarkan proses pembentukannya ekosistem, ekosistem dibedakan menjadi yang pertama ekosistem alami, yang terdiri dari hutan, danau, dan sungai. Yang kedua ada ekosistem buatan, yaitu ada kolam, waduk, dan kebun. Berdasarkan karakteristiknya, ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan serta dipengaruhi komponen-komponen biotik. Yang kedua ada ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan serta dipengaruhi oleh komponen biotik. Nah, mari kita latihan yuk. Latihannya berupa penelitian singkat ya, di mana kalian harus pergi ke kebun sekolah atau taman, atau bisa juga kolam sekolah, lalu catat ekosistem yang kalian amati
Amati secara teliti apakah terdapat faktor biotik dan abiotiknya. Tuliskan jumlah organisme yang kalian temukan, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa nama ekosistem yang diamati? Yang kedua, apa contoh komponen biotik yang kalian temukan? Yang ketiga, apa contoh komponen abiotik yang kalian temukan? Yang keempat, beri contoh individu, populasi, dan komunitas yang kalian temukan. Lalu setelah itu presentasikan temuan kalian dalam bentuk media kreatif, media apapun, bisa dalam bentuk poster atau media lainnya. Nah, sekian dulu pada bagian satu ini ya. Nanti kita akan lanjutkan, yaitu ke rantai makanan. Terima kasih.